Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat, semangat, dan terus mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, kajian kali ini berkisar tentang peran zakat, wakaf, infak, sedekah dalam pembangunan nasional. Kita sudah mengenal di Indonesia ini mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Artinya apa? Umat Islam memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Nah, ada beberapa konsep Islam yang ditawarkan, yang dipesankan oleh Allah kepada kita semua, antara lain zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Sudah kita kaji di pertemuan-temuan yang lalu. Sahabat-sahabat semua, jika kita melihat satu aja dulu, zakat merupakan instrumen negara, instrumen masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Berarti meningkatkan martabat kemanusiaan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional bisa berbentuk fisik jasmani maupun rohani. Nah, sahabat-sahabat semua, kita dulu sudah membahas tentang zakat. Zakat berarti bersih, berarti berkah, berarti berkembang, berarti subur, dan lain sebagainya. Zakat, wakaf, infak, sedekah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Begitu juga zakat, wakaf, infak, sedekah itu akan mampu meningkatkan derajat kemanusiaan. Derajat kemanusiaan dalam arti bahwa umat Islam akan menyumbangkan sesuai dengan perintah Allah. Nilainya sudah ditentukan, kemudian waktunya sudah ditentukan. Jika zakat ada haul, ada waktu, maka wakaf tidak. Tetapi di sisi lain, sedekah, infak tidak ditentukan waktu, tapi juga ditentukan kadarnya. Berarti ada yang ditentukan kadarnya, ada yang ditentukan waktunya. Artinya, jika zakat, wakaf, infak, sedekah itu betul-betul keluar dari umat Islam, dikeluarkan oleh umat Islam dari kepemilikan hartanya itu, maka sesungguhnya memiliki peranan cukup besar dalam pembangunan nasional. Beberapa peran yang bisa digarap oleh mereka para amil dari zakat, wakaf, infak, sedekah, daripada para pengurus masjid, dari para pengelola zakat, wakaf, infak, sedekah ini, atau orang juga sering mengenal dengan Baitul Mal dulu istilahnya itu. Sekarang masing-masing daerah punya nama sendiri-sendiri mungkin. Nah, beberapa yang bisa dikerjakan oleh mereka antara lain adalah dapat menurunkan jumlah fakir miskin. Jika dulu ketika sudah diwakafkan, selesai wakafah artinya berhenti, maka berhenti. Nah, jika berhenti maka kalau dulu jarang dimanfaatkan secara maksimal, makanya sekarang ada juga wakaf produktif dan banyak bisa kita kembangkan. Ada wakaf value, wakaf nilai, bisa juga kita kembangkan. Nah, menarik kan jika zakat saja apa yang dimunculkan dalam pesan-pesan Tuhan itu, beberapa kelompok orang yang bisa menerima zakat. Jika itu aja dikembangkan, maka peran zakat akan sangat maksimal.
Salah satunya tadi dapat menurunkan jumlah fakir miskin. Begitu juga setelah ada penurunan fakir miskin, otomatis negara juga akan menjadi stabil. Jadi dari zakat, wakaf, infak, sedekah itu akan memberikan stabilitas pada negara. Dan stabilitas apa saja, bisa stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan lain sebagainya. Begitu juga bisa memberikan sarana prasarana ibadah. Kemudian juga bisa memberikan layanan yang prima, yang baik, yang mudah, yang cepat, yang akuntabel. Dapat juga ZWIS itu, zakat, wakaf, infak, sedekah itu dalam rangka untuk mendorong aktualisasi nilai-nilai agama. Jika sudah teraktualisasikan, maka akan membantu negara untuk lebih mampu memeratakan kemakmuran, memberikan keadilan, dan lain sebagainya. Kemudian dapat juga dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Banyak bentuk pemberdayaan yang ada di masyarakat, terutama yang ada di masyarakat pegunungan dan pedesaan. Garapan-garapan sementara ini kebanyakan yang dilakukan adalah mereka yang paling dekat kepada kekuasaan. Contohnya mereka yang ada di lingkup ibu kota, mereka yang ada di lingkup provinsi, mereka ada di lingkup kabupaten. Sementara yang jauh dari kekuasaan, garapannya agak terbatas. Nah, dengan zakat, wakaf, infak, sedekah ini justru mendekatkan nilai, value atas kebaikan-kebaikan masyarakat kepada masyarakat itu sendiri, terutama mereka yang dikelompokkan dalam asnaf tersebut. Kemudian di sisi lain, karena sekarang ada zakat, ada wakaf produktif, ada infak, ada sedekah, bahkan ada kurban sekalian, itu kan, itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas. Salah satunya umpamanya dalam berkurban, kenapa yang harus dikurbankan itu hewan yang jantan, gitu kan? Karena bisa jadi ini logika saja, yang betinanya biar beranak lagi. Nah, bisa jadi seperti itu kan pola bagaimana agar sebuah perbuatan itu menjadi produktif. Begitu juga dengan zakat. Mereka yang tadinya dikelompokkan fakir miskin kemudian mendapatkan dana zakat, kemudian tadinya di ranah mustahik, selanjutnya jika didorong untuk meningkatkan produktivitas, bisa jadi mereka adalah orang yang di kemudian hari orang yang wajib memberikan zakatnya. Nah, ini penting untuk kita renungkan dalam rangka untuk menemukan konsep terbaik sesuai dengan lingkungannya. Sekarang pembangunan apapun selalu berbasis kepada kepentingan lingkungan. Nah, sahabat-sahabat semua, selanjutnya bagaimana azas pengelolaan zakat, wakaf, infak, sedekah. Kita harus melihat dari sejarah masa lalu bagaimana zakat, wakaf, infak, sedekah itu bisa berjalan dengan baik. Saya tidak ingin kemudian ini zakat seperti ini, wakaf seperti ini, sedekah seperti ini, hadiah seperti ini, atau bahkan kurban seperti ini. Tidak, tetapi yang terpenting buat kita kali ini kita tidak akan membenturkan antara satu kewajiban dengan kesunahan dan lain sebagainya, tapi enggak, kita akan melihat dari bagaimana kewajiban atau kesunahan yang kita jalankan itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi negara, mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di masyarakat. Intinya,
suatu perbuatan baik dalam agama yang berhubungan dengan mal, yang berhubungan dengan harta itu akan membantu negara, akan membantu pemerintahan untuk lebih mudah mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian apa hubungannya antara kewajiban dan kesunahan dari amalan-amalan umat Islam, antara lain zakat, wakaf, infak, sedekah, kemudian kurban, kemudian hadiah, dengan pembangunan nasional? Nah, kita melihat pertama dari Pancasila, ya, way of life kita, yaitu Pancasila. Pancasila sudah mengamanatkan kepada kita, yaitu di sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dah, oke ya. Berarti hubungan antara kewajiban agama kemudian dengan Pancasila ada linearitasnya. Kemudian begitu juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 tentang fakir miskin, itu ada kewajiban negara di situ. Kemudian ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ya, tentang pengelolaan zakat. Kemudian ada lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian ada juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Nah, peraturan ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara tadi kewajiban kesunahan beribadah dengan pengelolaan negara, terutama yang berhubungannya dengan bagaimana menyebarkan kesejahteraan, menyebarkan kemakmuran yang berkeadilan. Sistemnya sudah ada, sudah tersusun dengan rapi. Nah, hanya kemudian sahabat-sahabat semua, jika kita melihat Undang-Undang Nomor 23, PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, sepertinya menjadi rumit gitu. Masih sangat tergantung kepada orang. Ini PR kita. PR kita sesungguhnya bagaimana sistem ini harus terdigitalisasi, yang hubungannya dengan individu yang menyalurkan itu harus ada pola yang langsung. Artinya dengan perangkat komputer kita bisa menyalurkan zakat dan memilih mana orang, siapa, daerah mana yang akan kita sebar. Nah kan, berarti tinggal klik langsung tersebarkan, teramanatkan ke wilayah yang terkecil dari peta yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kan menjadi lebih sederhana. Jika kita mengandalkan undang-undang tahun 199 nomor 38, kemudian 23 tahun 2011, ada kendala. Ini seperti birokratisasi. Nah, ini menjadi ruang diskusi kita. Bagaimana sebuah sistem kok diserahkan ke birokrasi? Dari kajian-kajian kita justru akan menghambat bagaimana pengelolaan, bagaimana layanan kepada masyarakat. Dalam menyalurkan mungkin mudah, ya, menyalurkan maksudnya dari kita yang memiliki kewajiban atau memiliki kesunahan untuk menyalurkan ke lembaga tersebut mudah. Tetapi ketika ada jeritan-jeritan di masyarakat, kita ajukan ke mereka yang sebagai amil, ya, jadi kita punya kewajiban kasihan ke amil, kemudian ada kejadian di masyarakat dan kita ingin menyalurkannya, menjadi kesulitan. Nah, ini barangkali yang harus dikaji secara sungguh-sungguh dan betul-betul oleh kita. Jadi dengan pola adanya peraturan, di satu sisi memang menguatkan keberadaan lembaga, kalau di sini zakat, tapi karena kita memperlihatkan bahwa zakat adalah satu-satu pola
yang kemudian bisa kita sublimasi untuk kegiatan-kegiatan yang lain sehingga semuanya memiliki landasan. Ini menarik untuk kita diskusikan agar kita menyalurkannya ke amil mudah, tetapi ketika kita punya di lingkungan kita juga ada persoalan tentang zakat, wakaf, infak, sedekah, itu kita juga untuk menyalurkan ke masyarakatnya bisa. Jangan sampai kita menyalurkannya mudah, tetapi ketika ada masyarakat kita yang membutuhkan menjadi sulit. Ini butuh langkah-langkah strategis, pemikiran yang jitu, pemikiran yang brilian, yang smart gitu, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi sesungguhnya ada pola digitalisasi yang terukur dalam rangka untuk lebih mempermudah masyarakat menyalurkan dan menerima untuk masyarakat yang fakir, miskin atau terkena musibah. Ini persoalan-persoalan yang kemudian harus kita himpun untuk membangun kesadaran masyarakat sebagai umat yang memiliki kewajiban dan kesunahan untuk menyalurkan dananya melalui lembaga. Di sisi lain, sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang tumbuh dari mata yang terbelalak ketika melihat kemiskinan, kefakiran, musibah, kesehatan dan lain sebagainya juga harusnya mudah untuk mengakses itu, tidak terbentur oleh birokrasi yang ada. Nah, dalam rangka untuk membangun pemerintah tersebut berarti kita butuh pemikiran baru yang brilian dari kita untuk membantu pemerintah. Yang kedua, memberikan solusi terhadap pemerintah. Yang ketiga yang terpenting adalah bagaimana implementasi sistem. Kita sering mengatakan digitalisasi, tapi kemudian benturannya di lapangan itu digitalisasi masih berhubungan dengan orang. Ini kan persoalan buat kita. Nah, bagaimana kita membantu pemerintah agar dana zakat, wakaf, infak, sedekah itu bisa lebih mudah, lebih disadari oleh masyarakat. Nah, yang tidak kalah pentingnya buat kita untuk membantu pemerintah dalam rangka untuk memaksimalkan potensi zakat, wakaf, infak, sedekah itu, maka yang PR buat kita yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan zakat, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan wakaf, akan infak, akan sedekah. Kemudian yang kedua, bagaimana jika itu berhubungan dengan zakat, perhitungannya mudah. Jika berhubungan dengan wakaf, prosedur untuk mewakafkan itu mudah. Sekarang kita merasakan betul kalau kita ingin mewakafkan, ya Allah, luar biasa. Jika itu masih SPPT, kita harus merubah dulu menjadi sertifikat. Setelah jadi sertifikat, kita harus pergi ke KUA untuk mendaftarkan wakaf, dan masih banyak prosedur-prosedur lain. Apalagi jika yang mewakafkannya itu sudah meninggal dunia, harus anak-anaknya. Jika anaknya sudah meninggal dunia, harus cucu-cucunya. Jadi orang yang mau mewakafkan aja begitu sulitnya. Itu PR ini buat kita untuk menemukan lagi-lagi sistem yang paling sederhana dan bisa diakui oleh pemerintah. Orang yang mau mewakafkan itu kesulitan. Nah, akan lebih sulit lagi kalau penyebaran cucu cicitnya itu sudah sampai luar negeri. Nah, ini butuh terobosan. Kalau kita bertanya kepada para petugas wakaf, birokrasi akan mengatakan, wah mudah kok, Anda aja yang bertele-tele. Ya silakan terjun langsung ke masyarakat, karena pejabat juga jarang terjun ke bawah kan, tidak tahu persoalan yang hadapi di bawah. Belum lagi ke notarisnya juga kan, harus ke notaris. Luar biasa. Nah, ini tugas kita untuk mengkaji tentang ini. Tetapi itu kan persoalan-persoalan yang harus kita
sederhanakan agar bisa membantu pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan peran serta zakat, wakaf, infak, sedekah itu menjadi maksimal dan mampu mensejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan lain sebagainya. Kemudian di samping penghimpunan, pengelolaan, penyaluran ini yang tadi sudah sampaikan, ini penting untuk kita kaji lebih lanjut. Ya, kenapa penting untuk dikaji? Karena memang persoalan zakat, wakaf, infak, sedekah ini sering memunculkan persoalan-persoalan baru dari yang sesungguhnya persoalan awalnya itu sederhana. Ya, salah satunya contoh ketika orang mau mewakafkan tanah, kan sederhana, ya sudah saya wakafkan, silahkan pengurus masjid mengurus keakuratan datanya, kemudian mengurus ke yang berhak untuk melakukan pencatatan terhadap pemberian wakaf ini. Oh iya siap. Tapi setelah di lapangan mengimplementasikan aturan-aturan yang ada tidak sederhana itu, kemudian dia menyerah, kemudian terjadi pergantian kepengurusan, begitu selanjutnya orangnya meninggal, muncul anak dan cucunya yang mereka tidak tahu. Jadi ketidaktahuan itu yang kemudian jadi persoalan di kemudian hari. Makanya pesan Allah kepada kita, katanya Allah berpesan kepada kita, faktubuh, kita suruh mencatat. Jadi mencatat itu penting untuk diinformasikan kepada yang lainnya. Mencatat itu bisa dilakukan oleh sendiri, itu yang paling lemah. Bisa menggunakan matre, itu memiliki keakuratan yang sedang, dan yang paling kuat adalah jika kita mencatatkannya pada notaris. Ini penting bagi sahabat-sahabat yang terjun langsung dalam pengelolaan zakat, wakaf, infak, sedekah. Sekali lagi kami sampaikan bahwa peran zakat, wakaf, infak, sedekah dalam pembangunan nasional adalah sebagai instrumen masyarakat atau negara dalam rangka untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, juga meningkatkan pembangunan nasional baik fisik, jasmani maupun ruhani, juga di sisi lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kesehatan dan mengurangi kemiskinan. Itu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi ini bahan diskusi, jadi ada ruang-ruang kosong yang coba dipancing biar ada ghiroh berdiskusi. Kita bisa berdiskusi setelah mengikuti kajian ini, dan harapan saya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.